Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Pada segmen ketiga ini kita akan membahas terkait dengan topik flow around a circular cylinder. Sebelum kita membahas topik flow around a circular cylinder ya, jadi di sini saya ingin mereview dulu terkait dengan Rankine Ovals ya. Jadi kalau Rankine Ovals itu dia adalah perpaduan antara uniform flow, kemudian dan juga source and sink ya. Nah sebenarnya source and sink ini jika dipadukan itu akan menjadi doublet yang telah dijelaskan pada sesi sebelumnya ya. Nah kemudian untuk flow around a circular cylinder ya, jadi di sini adalah perpaduan antara uniform flow ditambahkan dengan doublet. Jadi walaupun doublet ini adalah perpaduan source and sink, tetapi secara definisinya ini berbeda ya. Nah, karena meskipun ya pada penurunan persamaan doublet dan juga source and sink itu sama ya, menggunakan gambar ini ya. Jadi ini adalah hubungan dari source and sink yang dipisahkan dari suatu jarak. Hanya saja kalau misalnya perpaduan dari source and sink itu dia memiliki jarak seperti ini, dan untuk doublet itu dia tidak memiliki jarak ya. Jadi dia ditempatkan di dalam suatu titik yang sama ya. Jadi lokasi dari source and sink itu berada pada posisi yang sama. Nah, kemudian terkait dengan perpaduan antara stream function dan juga velocity potential, kita bisa melihat pada tabel di sini ya. Jadi kita melihat untuk yang bagian uniform flow terutama dan juga untuk doublet, dan kita lihat di sini pada persamaan velocity potensial dan juga stream functionnya. Nah kemudian terkait dengan persamaannya ya sudah, jadi dikarenakan flow around circular cylinder ini dalam bentuk koordinat polar ya, jadi untuk velocity potensial dalam bentuk uniform flow ini diubah menjadi koordinat polar dalam bentuk theta dan juga r, dan juga dipadukan antara velocity potensial dan juga dari doubletnya seperti ini. Hubungan antara Rankine ovals dan juga flow around a circular cylinder ya, ini tentunya adalah lokasi dari A ini ya, lokasi dari source and sink-nya. Dan kemudian pada sesi sebelumnya juga telah saya jelaskan bahwa hubungan dari Rankine ovals itu adalah berupa dari U A per M-nya ya. Jika U A dikalikan dengan A dikalikan dengan M-nya itu besar, ini artinya U itu adalah free flow dari streamnya, dan A ini adalah jaraknya, dan juga M-nya itu adalah strength dari source and sink. Jika UA per M itu besar, maka artinya bentuk dari Rankine ovalsnya akan seperti ini ya. Dan juga ini adalah untuk ukuran UA per M-nya ini sedang, dan juga jika ukurannya UA per M ini sangat-sangat kecil atau bahkan mendekati 0, ini artinya A-nya ini mendekati 0 di sini. Artinya dia akan mendekati bentuk doublet, maka bentuk dari streamline dan juga stream function itu dia akan membentuk seperti circular cylinder seperti ini, atau ini adalah lingkaran ya. Nah, kemudian jika kita melihat skema pada gambar ini ya, jadi ini adalah merupakan perpaduan dari uniform flow dan juga doublet, dan juga pada topik ini kita akan membicarakan terkait dengan aliran di sekitar silinder ini ya, silinder lingkaran ini ya. Karena fokus kita di sini adalah terkait dengan bagaimana kita melihat suatu distribusi kecepatan dan kemudian bagaimanakah pressure gradient atau pengaruh tekanan pada suatu benda seperti ini, dan juga ini terkait dengan ini ya, apa namanya, potensial flow dan juga streamline-nya di sekitar silinder ini akan seperti apa, dan kita akan mempelajari pada segmen ini. Nah, terkait dengan persamaan stream function dan juga velocity potensial ya, jadi di sini kita bisa tahu bahwa UR sin theta ini adalah bentuk polar dari uniform flow, dan juga UR cos theta di sini, dan juga dalam bentuk minus K sin theta per R ini dan plus K cos theta per R ini adalah bentuk dari stream function dan juga velocity potensial dari sebuah doublet ya. Nah, sekarang pada fokus jika kita melihat gambar 6.26 ini, kita akan fokus pada sebuah ini ya, pada saat sigmanya ini, psi-nya ini sama dengan 0 ya, atau pada stream function sama dengan 0, artinya kita akan meninjau pada stream function yang sama. Nah, jadi persamaan dari stream function ini kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Jadi U min K per R-nya ini di dalam kurung, sehingga atau R sin theta-nya ini dikeluarkan seperti ini ya. Nah, jadi untuk meninjau suatu ini ya, silinder ini, jadi kita akan melihat pada psi atau stream function yang konstan untuk R sama dengan A ya. Jadi kalau misalnya ini adalah R dalam bentuk radialnya, kemudian jika kita mengamati pada sebuah silinder lingkaran di sini ya, ini artinya R-nya ini akan sama dengan A ya. Nah, jadi untuk mempertimbangkan terkait tersebut, di sini kita meninjau bahwa psi-nya sama dengan 0 untuk R sama dengan A. Nah, jadi jika misalnya ini ya, jika U min K per A kuadrat itu sama dengan 0, artinya di sini ya. Nah, itu artinya si psi-nya itu sama dengan 0. Artinya si K ini dia itu akan merupakan sebagai, ini kalau misalnya di ini ya, ini U ke sebelah kanan kemudian dikalikan dengan A kuadrat, K ini akan sama dengan U dikalikan dengan A kuadrat
kuadrat ya, atau A ini adalah diameter atau jari-jari. Ini A itu adalah jari-jari dari silinder ini ya. Nah, jadi kita akan memfokuskan pada bagian silinder ininya, R sama dengan A. Nah, kemudian stream function dan velocity potensial ini kita akan rubah dengan mensubstitusi ini ya ke dalam persamaan ini, sehingga stream function itu akan dalam bentuk 1 min A kuadrat per R kuadrat seperti ini, dan juga begitupun untuk velocity potensialnya. Nah, kemudian terkait dengan komponen dari kecepatan pada flow around circular cylinder ini, jadi ini kalau misalnya kita lihat definisinya, VR itu adalah turunan parsial dari P terhadap R atau super R dari do psi per do theta dan juga do V dan seterusnya. Jadi artinya kita harus menurunkan untuk VR ya, di sini kita menurunkan do P per do R-nya terhadap R di sini, maka kita akan mendapatkan VR ini dalam arah radialnya ya. Jadi ini adalah U dalam bentuk fungsi U dalam bentuk A kuadrat per R kuadrat dan juga theta di sini ya. Dan begitupun untuk V theta-nya ke arah tangensial dari suatu titik di sini. Ini adalah bentuk dari ininya persamaan penurunan dari stream function dan juga velocity potensial ya. Nah, juga jika misalnya kita lihat pada surface cylinder ya, di R sama dengan A atau VR sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, misalnya VR di sini sama dengan 0. Nah, artinya ini bisa kita pindah ruaskan sehingga kita bisa mengetahui bahwa V theta, ini kalau VR-nya sama dengan 0 ya, jadi VR sama dengan 0. Kemudian untuk V theta-nya, jadi kita bisa ubah bagian ini substitusi sehingga kita mendapatkan V theta dalam surface di sini adalah dalam persamaan minus 2U dikalikan dengan sin theta. Nah, dikarenakan kita telah mengetahui ini ya, jadi berapakah V theta terhadap S pada ini ya, pada suatu surface di sini ya, pada saat R sama dengan A. Nah, kemudian dari persamaan kecepatan ini kita bisa mengetahui terkait dengan pressure distribution dari suatu lingkaran di sini ya, jadi flow around circular cylinder di sini. Nah, jadi kemudian untuk mendapatkan suatu pressure distribution di sini, jadi ini kita bisa mendapatkannya dari persamaan Bernoulli ya. Jadi ini Bernoulli terkait dengan P0 ditambah setengah rho U kuadrat, ini terkait dengan bagian di sini ya. Ini tekanan statik pada awal sebelum masuk ke area zona sirkular silinder di sini, ini terhadap dengan PS dan juga V theta S. Nah, di sini di mana PS itu adalah surface pressure dalam suatu titik, dan juga V theta S ini dalam suatu titik di sini ya, karena V theta S di sini dalam fungsi 2U dan terhadap sin theta-nya di sini ya. Nah, kemudian terkait dengan ini persamaan Bernoulli ini, maka kita bisa mensubstitusikan V theta S masuk ke sini ya, sehingga persamaannya itu menjadi ini dalam fungsi 1 min 4 sin kuadrat di sin kuadrat theta. Ini sudah dari persamaan ini apa namanya, identitas matematik. Nah, kemudian terkait dengan ini ya, dikarenakan kita bisa mencari suatu pressure distribution dengan memanfaatkan persamaan V theta S ini dan juga persamaan Bernoulli, maka kita bisa melakukan integral sehingga kita bisa mendapatkan gaya-gaya yang terjadi terhadap sumbu Y, atau ini adalah lift, gaya lift, dan juga terhadap pada sumbu X, atau ini adalah gaya drag ya. Jadi yaitu dengan cara kita mengintegralkan antara PS di sini ya. PS ini dari tekanan statik pada surface pressure dikalikan dengan cos theta-nya di sini terhadap d theta dikalikan dengan A ya. Jadi A ini adalah radiusnya. Jadi kita akan mendapatkan suatu P dan juga di sini area di sini berupa juring kecil ya. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan P per A atau sama dengan F ya, dan kemudian ini diproyeksikan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y sehingga menjadi persamaannya seperti ini ya. Nah, kemudian jika kita telah mengintegralkan secara teoretik dari persamaan-persamaan yang telah disebutkan tadi, jadi kita bisa membandingkan kalau misalnya hasil dari teoretik ini dibandingkan dengan hasil eksperimental ya. Jadi ini adalah gambar 627, ini adalah perbandingan antara teoretikal, ini asumsinya invisit ya, tidak ada viskositas, terkait dengan pressure distribusi dari distribusi tekanan ya di surface dari sebuah circular cylinder seperti ini. Jadi ya memang ada perbedaan antara teoretikal dan eksperimental, dan juga eksperimental ini yang pasti lebih kompleks ya, karena ini agak sulit untuk mendekati perhitungan eksperimental karena ini adalah viscous flow juga, dan juga ini nanti akan kita bahas terkait dengan pressure distribution lebih lanjut di akhir topik ini ya, di akhir topik lapisan batas ya. Jadi kita akan kembali lagi terkait dengan pressure distribution ini, bagaimana cara untuk menentukan terutama ya terkait dengan gaya lift dan drag pada suatu benda-benda seperti ini.
Nah, jadi tadi ini sebenarnya kurva ini adalah terkait dengan ini ya, terkait dengan beta dan juga PS min P0 dibagi setengah rho U kuadrat. Ini adalah distribusi tekanan terkait dengan betanya ya. Jadi misalnya beta itu sama dengan 0 artinya ada di depan sini, kemudian 180 berarti dia ada di belakang ya. Jadi kira-kira seperti itu terkait dengan beta. Jadi ini menunjukkan bahwa seperti apa ini merupakan distribusi tekanan dalam bentuk non-dimensional dalam dimensional number ya. Jadi ini adalah tidak ada ininya apa unitsnya, tapi di sini kita bisa melihat bahwa pada saat si betanya mencapai 90 derajat atau misalnya di sini ya, itu artinya tekanannya itu sangat kecil jika dibandingkan pada tekanan stagnasi di sini. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan gabungan uniform flow, doublet, dan juga vortex ya. Kalau sebelumnya kita telah membahas uniform flow dan doublet, jadi ini gambarnya yang seperti ini ya. Jadi ini tidak ada sirkulasi atau tidak ada vortex. Dan kemudian jika ini adalah persamaan stream function dan juga P atau velocity potential dari uniform flow dan doublet saja. Jadi ini hanya lingkaran seperti yang ini, tapi tidak ada sirkulasi. Nah, kemudian jika ditambahkan dengan vortex di sini, artinya dia memiliki sirkulasi. Kalau misal di sini sirkulasinya semuanya ke arah kiri semua counterclockwise ya. Jadi di sini kita akan menambahkan persamaan dari stream function dan juga velocity potensialnya akan menjadi seperti ini ya. Ini adalah dari stream function dari vortex dan juga ini adalah dari velocity potensial ya. Nah, jadi kemudian terkait dengan penurunan persamaannya. Jadi dari kedua persamaan ini, jadi ini kita bisa mendapatkan hubungan dari V theta S pada surface di sini pada saat R sama dengan A. Jadi ini adalah hasilnya ya, dan juga dari V theta S kita bisa menurunkan dengan menggunakan persamaan Bernoulli sehingga kita mendapatkan hubungan dari PS atau tekanan pada surface di sini ya. Nah, kemudian terkait dengan ini V theta S di sini ada hal yang menarik ya terkait dengan titik-titik dari stagnasinya ya. Nah, jadi ketika di sini kita asumsikan bahwa si ininya sama dengan 0 ya, V theta S-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi di sini akan menjadi 2 sin U sin theta ditambah gamma per 2 pi A, maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi ini menunjukkan V theta S itu adalah titik stagnasi ya, V theta S sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalnya V theta S sama dengan 0 pada suatu tidak ada sirkulasi ya berarti di titik sini ya. Kalau misalnya ada sirkulasi, circulation ya. Jadi ini terkait dengan ini ya, dia berputar ya si bagian yang lingkaran ini ya. Nah, ini artinya dia akan terjadi pergeseran posisi titik stagnasinya. Nah, di sini ini ditentukan oleh besarnya dari gamma per 4 pi UA ya. Jadi kalau misalnya besarnya dari ini ya, pi ya dari ini aja, jika dia kurang dari 1 ya, maka dia akan bentuknya itu sin theta di sini ya. Dia akan turun daripada 90 derajat ini, artinya dia akan berada di sekitar sini dan sini. Nah, jika dia sama dengan 1, ini ya sin theta stagnasinya ini sama dengan 1, artinya sin theta-nya itu, theta stagnasi itu sama dengan 1, artinya dia berada di 90 derajat atau di sini ya. Nah, kemudian jika dia lebih besar dari 1, maka titik stagnasinya itu dia akan keluar daripada surface di sini. Jadi kira-kira seperti itu hubungan dari titik stagnasi ketika terjadi sebuah circulation ya atau vortex di sini ya. Nah, kemudian terkait dengan PS di sini ya, tekanan statik pada permukaan. Jadi ini sama seperti yang sebelumnya ya. Hanya saja ini ada pengaruh dari sirkulasi ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang garis kurva lurus ini adalah ketika tidak ada sirkulasi ya atau dia bentuknya itu seperti yang A di sini ya. Nah, kemudian untuk yang di sini, yang satunya lagi, ini ketika si ini dia memiliki sirkulasi gamma per 4 pi UA-nya itu minus 0,25 ya, artinya dia ada berada di sini ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Nah, ternyata kalau misalnya nih ya, misalnya tidak ada sirkulasi di sini, nah maka dia ya bagian atas dan bawahnya itu dia memiliki distribusi tekanan yang sama ya. Nah, tetapi berbeda jika dia mengalami suatu sirkulasi di sini ya, artinya di sini ada pengaruh dari gamma atau circulation ya. Jadi sehingga menyebabkan bagian atas ini di sini dia memiliki ini apa namanya ini yang sebelah kiri ini adalah distribusi tekanan dalam bentuk non dimensional, sedangkan yang bawahnya terhadap posisi tetanya ya. Jadi kalau misalnya tetanya sama dengan 0 di bagian sebelah kiri ini 90, 180, 270 dan 360 seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi terhadap distribusi tekanan ya, terutama bagian atas di sini ya. Nah, ternyata kita lihat bahwa bagian atas ini dia memiliki distribusi tekanan yang ekstrim lebih bawah ya, artinya dia lebih negatif daripada yang bagian atasnya ya. Nah, artinya
Kenapa? Berdasarkan dari kurva ini ya, dari gambar figur 630 pressure distribution-nya ini, artinya ketika ada sirkulasi pada sebuah lingkaran seperti ini ya, nah jadi yang terjadi itu adalah dia terjadi tekanan yang di bawah itu lebih tinggi daripada tekanan yang di atas. Nah artinya ini si benda ini dia itu akan mengalami sebuah gaya lift ya, jadi dia potensial flow ini pas cylinder with a circulation gives a zero drag ya, but non-zero lift ya. Jadi dia akan mengalami lift seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu terkait dengan penggabungan antara uniform flow, doublet dan juga vortex. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 3 dengan topik flow around a circular cylinder ya. Jadi memang jika ada pembahasan yang kurang Anda pahami, tentu saja Anda harus membaca dari buku referensi yang ada ya. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada sesi berikutnya.